Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahagia SPSI MSI ingin sedikit membagi di sini tentang tujuan dari sebuah pemekaran. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia ini adalah sebuah negara Nusantara yang memiliki luas wilayah yang sangat besar pastinya. Oleh sebab itu, tidak salahnya jika banyak provinsi di Indonesia ini ingin melakukan pemetaan geografi atau administrasi secara sempit sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik dan pelayanan administrasi lainnya. Oleh sebab itu, kita melihat problem kesejahteraan masyarakat banyak terjadi akibat tidak ada aset menuju administrasi yang memudahkan bagi masyarakat itu sendiri. Syukur alhamdulillah, baru-baru ini kita mendengar kabar dari Senayan, Jakarta Pusat, bahwasannya Papua resmi dimekakan menjadi 5 provinsi dengan ditambahnya 3 provinsi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Permisa atau masyarakat Indonesia yang saya hormati, tentunya masalah pemekaran adalah masalah yang diinginkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak kecuali dari Sabang sampai Merauke. Memang hal itu terjadi dan ada pro dan kontra dalam kegiatan isu-isu yang berbau politik di dalam masyarakat. Aceh sendiri ingin merasakan sebuah pemekaran yang dinamakan dengan Aceh Lauso Antara dan Aceh Barat Selatan. Sedikit berpilas, secara persyaratan banyak sudah memenuhi syarat. Kita melihat dari segi aspek geografi, Aceh ini merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga sangat memungkinkan suatu saat Aceh ini akan dilakukan pembentukan provinsi baru. Namun di balik itu, kita melihat dulu profil-profil yang akan diinginkan oleh sebuah provinsi baru. Pertama, tentunya provinsi baru itu harus memiliki SDM yang memadai, dan tentunya anggaran, sumber dana, dan pastinya tokoh masyarakat yang sangat berperan di dalamnya. Kembali ke belakang, selain pemekaran provinsi di Indonesia ini dengan diisukan juga dengan isu-isu pemekaran kabupaten dan kota. Aceh sendiri dan panitia pemekaran di Aceh sendiri sudah berjuang secara maksimal untuk memekakan beberapa kabupaten menjadi wilayah administrasi baru. Salah satunya adalah kita mendengar dengan Kota Melabuh. Secara geografi, Kota Melabuh ini dihuni oleh beberapa kecamatan. Secara perkotaan, sudah membadain bahwa Kota Melabuh ini sudah sewujudnya untuk dilakukan pemekaran, sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan administrasi. Kembali lagi kepada Aceh Besar. Secara administrasi juga Aceh Besar sudah layak untuk dimekakan. Karena secara geografi Aceh Besar adalah salah satu provinsi atau salah satu kabupaten di Aceh ini yang belum dilakukan pemekaran. Kita mendengar bersama-sama dengan panitia pemekaran di Kabupaten Aceh Besar bahwa pusat ibu kota mereka akan dilakukan di wilayah Lok Nga atau persisnya Jalan Nasional Banda Aceh Melabuh. Kita kembali lagi ke pesisir selatan Aceh. Di situ kita melihat ada wilayah yang namanya Aceh Utara. Namun wilayah Aceh Utara yang merupakan wilayah yang sangat besar, tentunya banyak juga masyarakat di wilayah sana yang menginginkan pemekaran. Salah satunya mereka menginginkan pemekaran yang namanya Aceh Malaka. Dan tentunya salah satu lagi ditambah lagi dengan hadirnya tujuan pemekaran dari Kota Pato Labu itu sendiri. Masyarakat Aceh yang saya hormati, yang ada dimanapun, kita kembali lagi ke Barat Selatan Aceh. Aceh Selatan sendiri ingin melanjutkan pemekaran yang diberi nama dengan sebutan Aceh Selatan Jaya.
Lalu kita kembali lagi ke wilayah Semelu. Semelu adalah sebuah kabupaten yang dilakukan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat. Ya. Namun di balik itu, Semelu juga memiliki hak untuk menentukan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya yang ada di wilayah kepulauan pastinya. Semelu sini ingin membentuk sebuah kabupaten yang namanya Kepulauan Seluas. Ya, Kepulauan Seluas di sini sebuah pemekaran yang akan dilakukan dari induknya yaitu Kabupaten Semelu. Secara demokrasi, administrasi, ya, kependudukan sudah layaknya itu dilakukan. Kita kembali lagi ke Kabupaten Pidi. Ya, Kabupaten Pidi juga menginginkan sebuah pemekaran. Contoh pemekaran yang ingin dilakukan di Kabupaten Pidi adalah namanya dengan kota Sakti atau Kabupaten Pidi Sakti. Ya. Wilayah geografinya meliputi dari Gumpang sampai Berenun, ya pastinya. Dan ini sebuah kemajuan yang tentunya harus diperjuangkan. Karena dengan ada pemekaran, masyarakat tentunya akan menghidupkan ekonomi baru di dalam masyarakat. Kedua, ada Kabupaten Aceh Tengah. Aceh Tengah ini ingin juga melakukan pemekaran. Ya, pemekarannya dengan dibentuk panitia di sana. Ya, walaupun secara administrasi mereka belum dapat persetujuan dari Bupati dan DPRK. Mereka ingin melanjutkan sebuah pemekaran yang namanya Kota Takengon. Ya. Kota Takengon ini sebuah kota yang diinginkan oleh masyarakat Gayo. Ya, sebuah ide inovasi baru untuk memajukan daerah. Oke, di balik beberapa daerah yang saya sebutkan tadi, ada beberapa halangan yang harus dihadapi oleh para panitia pemekaran di semua kabupaten kota yang ada di Aceh. Salah satunya berbenturan dengan moratorium yang sudah diterapkan di era Presiden Jokowi. Ya. Di mana moratorium itu membatasi pemekaran provinsi, kabupaten, dan kota baru di Indonesia. Namun di balik itu, tanda petik, mengapa Papua bisa dijadikan sebuah provinsi baru sekarang? Sedangkan moratorium dilakukan secara nasional. Tentunya karena Papua bagian adalah proses untuk mementingkan kepentingan negara. Karena kita ketahui sendiri di Papua ya, adalah sebuah provinsi ya yang sangat luas juga pastinya. Walaupun di sana masih ada yang setuju dan tidak setuju dalam proses pemekaran itu sendiri. Namun alhamdulillah setuju atau tidak setuju, Senayan melalui DPR RI, MPR, dan DPD sudah mensahkan sebuah pemekaran provinsi baru di Provinsi Papua. Kita di Aceh ini sangat mengharapkan adanya pemekaran. Semoga ke depan pemekaran yang diinginkan oleh kabupaten dan kota di Aceh akan segera terwujud. Selamat berjuang, selamat bersemangat, pantang menyerah, hidup untuk mensatukan tujuan menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.